Halo semuanya, kembali lagi di Talk Show Tahu Isi yang bikin kamu jadi tahu dan berisi. Kali ini kita akan membahas topik kepemimpinan dalam kitab Hakim-Hakim. Apa sih bedanya dengan kepemimpinan zaman sekarang? Nah, yang bakal jawab nanti adalah teman aku yang udah jauh-jauh ke sini untuk membantu aku menjawab semua pertanyaan yang sudah aku siapkan. Langsung saja sudah kita hadirkan di sini ada Januar yang sedang menjalani pendidikan keagamaan Katolik. Halo Rita, makasih loh udah ngundang ke sini. Nah, langsung aja nih Januar, bisa dijelasin nggak sih setelah Yosua wafat, bagaimana kepemimpinan bangsa Israel? Pada waktu itu Israel tidak memiliki raja, tapi Tuhan memberikan para hakim yang dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi sifatnya situasional ya? Betul, mereka itu muncul di saat Israel susah. Kemudian mereka memimpin perang dan juga memimpin secara spiritual. Tapi mereka ini tidak permanen. Setelah mereka wafat, Israel sering kembali jatuh ke dalam dosa. Kalau Tata udah pernah baca Perjanjian Lama, pasti kamu notice pola ini nih. Pertama-tama, bangsa Israel itu melakukan dosa. Akibat dari dosa itu, biasanya mereka diserang, dijajah, dan ditindas oleh bangsa lain. Setelah itu, barulah mereka bertobat. Kemudian Tuhan mengangkat bagi mereka. Kemudian jadi bangsa Israel dikasih kemenangan, bangsa mereka jadi damai. Tetapi ketika hakim itu wafat, mereka berbuat dosa lagi. Manusia banget kayak kita sekarang. Wah, kayak Holocauster ya? Baik, kita mungkin masuk ke tokoh-tokohnya mungkin ya. Mungkin ada beberapa tokoh-tokoh penting di situ. Betul, ada beberapa yang menonjol. Yang pertama itu ada Otniel. Dia adalah hakim pertama yang kemudian memimpin selama 40 tahun. Kisah Otniel ini menunjukkan pentingnya kesetiaan akan Tuhan dan kasih Tuhan pada umatnya yang mau bertobat. Kisah ini bisa kalian baca di kitab Hakim-Hakim bab 3 ayat 10. Yang kedua, ada Deborah. Dia ada satu-satunya hakim perempuan dan juga nabi. Dia juga bekerja sama dengan Barak untuk mengalahkan Sisera. Yang ketiga, ada Gideon. Awalnya ia ragu, takut, dan merasa tidak layak. Tapi Tuhan menguatkannya. Bahkan ia bisa mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 orang. Yang keempat ada Yefta. Ia merupakan seorang pemimpin dengan latar belakang militer dan religi. Namun, ketika menang melawan Bani Amon, dia membuat nazar yang berujung pada pengorbanan putrinya. Kalau mau tahu nazarnya apa, bisa dibaca di kitab Hakim-Hakim bab 11 ayat 1 sampai 33. Yang kelima ada Simpson. Dia kuat secara fisik, tapi gagal dalam mengendalikan diri. Akhirnya, ia mengorbankan diri demi kemenangan atas bangsa Filistin. Yang keenam ada Imam Eli. Ia setia dalam pelayanan, tetapi gagal dalam mendidik anak-anaknya. Oke, dan yang terakhir itu ada Samuel. Itu dia adalah seorang nabi yang dipanggil secara langsung oleh Tuhan. Kisah mereka penuh pelajaran ya. Ada yang menang karena taat, ada juga yang jatuh karena kelemahan pribadi. Betul, itulah pentingnya ketaatan. Terus gimana proses perpindahan dari sistem hakim ke sistem raja? Di akhir zaman hakim, Israel semakin kacau karena tidak adanya pemimpin pusat. Alhasil, mereka meminta raja seperti bangsa lain. Tuhan kemudian mengizinkan. Wow, itu berarti mereka menolak Tuhan sebagai raja. Lalu Tuhan mengangkat Saul. Betul, melalui perantaraan Samuel, Tuhan mengurapi Saul. Itu awal dari monarki. Bedanya, kalau hakim itu dipilih Tuhan, hanya muncul sementara saat krisis, dalam artian ketika bangsa Israel mengalami kesulitan dan terfokus pada rohani dan militer dalam artian perang. Nah, sedangkan raja dapat memerintah seumur hidupnya serta memiliki sistem pemerintahan, tentara tetap serta istana. Nah, Januar, kira-kira dari semua yang sudah Januar jelaskan tadi, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi tadi? Pasti ada di antaranya kepemimpinan sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari status sosial. Yang kedua, tanpa kepemimpinan rohani, sebuah bangsa bisa tersesat. Yang ketiga, ketaatan itu lebih penting daripada kekuatan, yang bisa kita lihat dari kisah Simpson melawan Gideon. Yang keempat, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan mereka yang merasa tidak layak. Dan yang kelima, Tuhan tetap memegang kendali atas suatu bangsa, bahkan dalam kekacauan sekalipun. Ya, dalam dunia yang serba atau yang sekarang serba cepat ya, kepemimpinan seperti ini benar-benar dibutuhkan. Bukan cuma untuk buat memimpin negara, tetapi memimpin rumah, di gereja, dan juga di komunitas. Betul sekali, Reta. Wah, makasih banyak ya Januar untuk sharingnya, jadi tahu banyak nih.
Tapi jangan pulang dulu ya Januar, karena kita masih ada sesi fun fact. Ya, di sesi fun fact ini kita mau bahas satu topik lagi, yaitu kepemimpinan bangsa Israel berdasarkan kategori pemimpin. Yap, banyak orang pikir kepemimpinan itu cuma soal raja, tapi ternyata bangsa Israel dipimpin oleh orang berbagai macam pemimpin dengan karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Makanya itu langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pemimpin pembebas. Contohnya di situ ada Musa. Dia yang membawa atau dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa buka Alkitab Keluaran bab 12 ayat 51 sama bab 14 ayat 30 sampai 31. Nah, Musa ini membawa mereka menuju tanah perjanjian. Yang menarik itu, Musa itu awalnya ragu dan merasa dia itu nggak layak loh. Tapi Tuhan tetap memakainya. Musa juga terkenal sebagai pemimpin yang sabar, tegas dan sangat dekat dengan Tuhan. Ia bahkan menerima 10 perintah Allah langsung di Gunung Sinai. Yang kedua, pemimpin penakluk. Tokohnya Yosua. Yosua adalah penerus Musa yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan menaklukkan kota-kota di tanah Kanaan. Dia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan taat. Strateginya saat menaklukkan Yeriko juga sangat unik dan menunjukkan iman, bukan kekuatan semata. Dia mewakili tipe pemimpin yang fokus pada pelaksanaan janji Tuhan dan berani menghadapi tantangan. Nah, uniknya dari cara mereka menaklukkan kota Yeriko adalah terlebih dahulu mereka mengelilingi kota itu selama 6 hari. Kemudian di hari ke-7, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk meniup trompet serta berteriak secara bersama-sama. Setelah itu, runtuhlah tembok kota tersebut. Yang ketiga adalah hakim. Hakim muncul di masa setelah Yosua, ketika belum ada raja. Bangsa Israel dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dipanggil langsung oleh Tuhan di masa-masa sulit. Contohnya itu ada Gideon, yang memimpin 300 untuk melawan ribuan orang Midian. Ada juga Deborah, salah satu atau satu-satunya hakim perempuan dan juga nabi. Dan juga ada Simson, yang kuat secara fisik tapi punya sisi lemah secara moral. Mereka menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan orang biasa untuk memimpin. Yang keempat adalah raja. Israel mulai dipimpin oleh raja sejak mereka meminta pemimpin seperti bangsa lain. Raja pertama adalah Saul, tapi kemudian digantikan oleh Daud yang lebih dicintai oleh rakyat. Daud dikenal sebagai raja yang berani, penggembala yang menjadi pahlawan, dan seorang hamba Tuhan yang sejati. Meski pernah melakukan dosa besar, tetapi ia segera sadar dan bertobat. Lalu ada Salomo, anak Daud, yang terkenal karena kebijaksanaannya sekaligus membangun bait suci pertama. Kategori raja menunjukkan kepemimpinan yang resmi dan terstruktur, tapi juga penuh tantangan seperti politik, moral, dan kesetiaan pada Tuhan. Yang terakhir para nabi. Mereka pernah mengambil peran dalam mengarahkan bangsa Israel. Para nabi bukanlah pemimpin politik, melainkan penegur, pembimbing, dan penyambung pesan Tuhan. Contohnya itu ada Samuel, yang juga berperan sebagai hakim dan penasihat raja. Dialah yang menguasai Saul dan Daud. Nabi-nabi seperti Eli dan Yesaya juga sangat berpengaruh. Mereka bukan cuma bicara tentang masa depan, tetapi juga memimpin secara moral dan spiritual. Kepemimpinan para nabi ini menunjukkan bahwa suara kebenaran itu penting untuk menjaga Allah bangsa. Jadi gimana nih Januar pada akhirnya untuk kesimpulan dari keseluruhan tadi? Nih, aku mau simpulin aja ya. Kepemimpinan bangsa Israel itu dibagi menjadi 5 kategori: pembebas, penakluk, hakim, raja, dan nabi. Semua kategori punya peran penting dan menunjukkan aspek berbeda dari kepemimpinan yang sejati. Yang menarik, semuanya menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal status, tapi soal hati, tanggung jawab, dan relasi dengan Tuhan. Oke, gimana nih teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir? Jadi bertambah kan pengetahuan kamu? Nah, kalau mau lebih tahu banyak lagi,